هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Ibu bapak jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan rahmatnya kepada kita. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita beragam nikmat dan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kehidupan baik lahir maupun batin. Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesehatan, keamanan, rezeki dan tentu taufik sehingga bisa melakukan beragam aktivitas amal ibadah, dan tentu salah satunya adalah melanjutkan belajar bersama kita. Pagi hari ini insyaallah taala kita lanjutkan bacaan dari buku Umdatul Ahkam. Semuanya ini semata-mata nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang ahli syukur, ahli ibadah, dan tentu ahli zikir kepadanya. Semoga pula salawat, salam, dan keberkahan dilimpahkan selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat, dan semua umat beliau yang masih bersabar dan mau mengikuti agama ini dengan baik sampai kelak jelang hari kiamat tiba. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena masih pada bulan Syawal dan masih hangat terngiang tentang Ramadan dan Idul Fitri, maka saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah berkenan menerima seluruh amal ibadah kita. Amin. Berikutnya pula, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita istiqamah untuk terus melakukan ibadah, di antaranya adalah belajar dan menuntut ilmu. Ingatkan ulang bahwa ini masih pada bulan Syawal, yang sudah selesai mengqadha atau berpuasa sunnah Syawal, alhamdulillah. Yang belum selesai masih ada waktu, bahkan barangkali yang belum sama sekali, ini masih ada beberapa hari. Tanggal berapa sekarang? Kalau sekarang tanggal 24, masih ada cukup insyaallah ta'ala untuk berpuasa 6 hari pada bulan Syawal. Baik, jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjut. Terakhir itu yang kita baca bab Lailatul Qadar. Betul? Hadis ke 213. Betul ya? Di catatan saya itu. Semoga betul. Nah, sekarang kita lanjut bab di buku itu bab ke-36, yaitu bab al-i'tikaf. Bab al-i'tikaf. I'tikaf secara bahasa artinya apa? I'takafa, ya'takifu, i'tikafun, atau dalam tafsir gitu ditulis i'tikafan. I'takafa, ya'takifu, i'tikafan. Pelakunya fahuwa mu'takifun. Secara bahasa artinya satu, luzumu syai'. Luzumu syai' yaitu
memegang sesuatu atau menetapi sesuatu, tinggal ya, pokoknya memegang sesuatu. Atau wa habsun nafsi alaih, menahan diri untuk tetap gitu, tidak goyah. Secara syar'i, kalau tadi secara bahasa, ini secara istilah, i'tikaf adalah berdiam diri di masjid dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu i'tikaf. Berdiam diri di masjid dengan niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa jadi orang berdiam di masjid, ngapain Pak? Di masjid istirahat. Ngapain Pak di masjid? Mampir. Ngapain Pak tinggal di masjid? Mau tidur. Mungkin orang mampir, istirahat, tidur di masjid. Semalaman dia di masjid. Tapi sekedar istirahat, sekedar mampir, sekedar tidur, maka tidak bernilai ibadah. Tapi kalau niatnya untuk apa? Saya mau i'tikaf dalam rangka beribadah kepada Allah. Itu beda, itu ibadah. Berikutnya hukum i'tikaf. Faqad ajma'al ulama' ala mashru'iyyatihi wa ajma'u aydan ala annahu mustahabun laisa biwajib. Yang pertama, ulama sepakat atau ijma' bahwa i'tikaf itu disyariatkan. Sepakat ada syariat tentang i'tikaf. Lalu kepastian hukumnya apa? Ulama juga sepakat bahwa i'tikaf hukumnya sunnah, bukan wajib. Hukumnya sunnah, bukan wajib. Lalu hikmah dari i'tikaf, orang kan bisa ibadah di rumah, ibadah membaca Al-Quran di rumah, berzikir di rumah atau kapan saja. Mengapa harus kemudian zikir di masjid, baca Quran di masjid, lalu tidak keluar dari masjid? Supaya fokus. Ya, hikmahnya supaya fokus dalam beribadah. Sejenak meninggalkan hiruk-pikuk kesibukan duniawi. Orang kalau kemudian keluar masjid, ya umumnya sudah lupa. Dia akan fokus pada aktivitas dan pekerjaannya. Tapi kalau di masjid terus kan, kegiatan, pekerjaan, kesibukan itu terlupakan. Karena apa? Dia berada di masjid, lalu dia melakukan ibadah. Jadi lebih fokus. Supaya lebih fokus. Lalu i'tikaf ini disyariatkan kapan saja sebenarnya. Disyariatkan waktunya kapan saja. Namun diutamakan pada bulan Ramadan. Jadi boleh saja beriktikaf di luar bulan Ramadan. Ya, tidak ada syarat harus pada bulan Ramadan. Jadi boleh kapan saja. Misalnya, aku pengen i'tikaf di masjid, boleh. Lalu sebagian ulama menyatakan orang i'tikaf harus dalam keadaan puasa siang harinya.
Sebagian yang lain menyatakan tidak. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat tidak harus berpuasa. Misalnya sekarang kita i'tikaf, tidak harus siangnya puasa. Namun tentu ya, ketika orang siangnya puasa lalu malamnya dia tinggal di masjid, tentu lebih fokus tadi. Demikian. Jadi i'tikaf bisa dilakukan kapan saja, tetapi lebih utama pada bulan Ramadan. Baik, itu sekedar pengantar berkaitan dengan i'tikaf. Mari kita buka bab ke-36, hadis ke-214. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah ta'ala thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa melakukan i'tikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai beliau wafat. Sepeninggal beliau, para istri beliau pun juga melakukan i'tikaf. Wa fi lafdhin, di dalam redaksi lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada setiap Ramadan. فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي تعكف فيه. Jika beliau hendak salat subuh, beliau mendatangi tempat yang biasa beliau jadikan untuk i'tikaf. Begitu. Jadi biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf setiap Ramadan sampai beliau wafat. Begitu pula sepeninggal beliau, para istri beliau pun terus melakukan i'tikaf pada bulan Ramadan. Apa tujuannya? Untuk mencari keutamaan ibadah pada Lailatul Qadar. Kemudian beberapa faedah dari hadis yang mulia ini. Masyru'iyatul i'tikaf wa annahu min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam allati yahrisu 'alaiha. I'tikaf itu disyariatkan di dalam agama Islam, termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hikmah atau tujuan dari i'tikaf untuk melakukan ibadah secara lebih fokus agar terputus dari kegiatan aktivitas duniawi, betul-betul fokus beribadah, meninggalkan aktivitas duniawi. Sehingga apa? Sehingga lebih nyaman beribadah, hatinya lebih tentram dan seterusnya. Pikirannya juga gak kemana-mana. Jadi fokus, betul-betul fokus ibadah. Berikutnya, bahwa i'tikaf itu hukumnya sunnah dan tetap berlaku, bukan hanya pada masa Rasulullah SAW, tetapi juga terus dan tidak dihapus hukum ini. Artinya syariat i'tikaf itu ada sampai hari kiamat.
Kemudian salah satu syarat tempat untuk beriktikaf itu adalah masjid. Jadi tempat iktikaf itu adalah masjid yang digunakan untuk sholat berjamaah. Jadi kalau masjidnya sekedar masjid atau musola kecil yang tidak dipakai untuk sholat jamaah, ya nggak bisa. Berarti nanti dia harus sebentar-sebentar keluar menuju ke masjid untuk sholat jamaah, kan begitu. Jadi masjid itu digunakan untuk sholat berjamaah. Agar apa? Agar orang yang beriktikaf tidak meninggalkan sholat jamaah. Di kalimatnya di dalam Al-Quranul Karim itu wa antum ma'akifuna fil masajid. Jadi i'tikaf itu syarat tempatnya adalah masjid. Masjid yang apa? Yang digunakan untuk sholat berjamaah. Wallahu a'lam. Masih juga dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha, annaha kanat turajjilun nabiyya sallallahu alaihi wasallam وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها ينابلها رأسه وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت إني كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan bahwa turajjilu an-nabiyya wa hiya haid. Beliau menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal saat itu beliau sedang haid. Jadi Aisyah sedang haid. Wa huwa mu'takifun fil masjid. Sedangkan Nabi SAW sedang beriktikaf di masjid. Jadi Nabi iktikaf di masjid, Aisyah dalam keadaan haid, namun beliau tetap menyisir rambut Nabi SAW. Wahia fi hujratiha. Nabi berada di tempat iktikafnya. Lalu bagaimana caranya? Yunabiluha ra'sah. Beliau, kalau di terjemahan ini, saat itu berada di biliknya dan Rasulullah menjulurkan kepalanya kepadanya. Ini kalimat dalam bahasa Indonesia yang tidak tepat. Masa menjulurkan kepala? Menjulurkan ya lidah. Jadi saya paham maksudnya, tapi penggunaan katanya seperti kurang tepat. Jadi begini, lalu saat itu dia yang nggak tepat, Nabi pakai dia, beliau harusnya begitu. Ya ini secara makna nggak salah ya, tapi pilihan kata ini masa sama Nabi bilang dia ya betul pas lah, nggak etis. Bahasa kita orang yang dihormati menggunakan apa? Beliau. Saat itu beliau kan itu berada di dalam biliknya, ini tempat iktikaf beliau, ya, disekap begitu. Lalu bagaimana Aisyah yang di dalam rumah itu bisa menyisir karena beliau sedang haid, tidak di masjid. Nah, di sini bahasanya yunabiluha ra'sahu. Ya kan ada pintu atau jendela, lalu bagaimana Pak? Kalau bahasa Jawa itu kan ya, tubuh kita di dalam masjid bisa kan? Karena ingat jamaah, gambarkan, mari kita bayangkan masjid dan rumah Nabi itu temboknya satu. Jadi seperti ini loh, misalnya di sini masjid, di teras itu rumah Nabi kan. Nah, Nabi dari dalam, lalu kepala beliau, nah dikeluarkan gitu ya, sementara badannya di luar. Lalu Aisyah radhiyallahu anha menyisir, ya karena Nabi apa bahasanya? Melongok apa? Pokoknya begitu loh. Kita bisa
kita bisa membayangkan begitu bentuknya dan kita bisa melakukan dalam membahasakannya. Kalau menurut saya menjulurkan kepala ini nggak tepat, begitu ya. Tapi bisa dipahami ya, bisa dipahami seperti itu. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Bahwa orang yang sedang beriktikaf itu boleh menyisir rambut, boleh mandi, boleh melakukan hal-hal yang sifatnya itu membersihkan tubuh, potong kuku misalnya kan, potong kumis. Cuman yang penting kotorannya itu diambil, jangan sampai mengotori masjid. Misalnya kita potong rambut, kita nyisir rambut, kita potong kuku, potong kumis, ya harus betul-betul diperhatikan. Sebagaimana tadi, jadi boleh melakukan hal-hal yang sifatnya untuk membersihkan tubuh. Kemudian, nah ini dia, wanita atau istri yang sedang haid itu boleh melakukan interaksi dengan suaminya, meskipun suaminya sedang beribadah. Dia boleh memegang, boleh berpelukan, boleh tidur bareng, boleh makan bareng, macam-macam boleh, tidak ada masalah. Mengapa ini perlu disampaikan? Karena zaman dahulu kaum Yahudi itu sangat ketat dan keras kepada istri atau keluarganya yang perempuan yang sedang haid. Itu dianggap seperti barang kotor, najis dan elek banget gitu. Ya. Kebiasaan orang Yahudi apa? Menjauhi istrinya yang sedang haid. Gak mau tidur bareng, ya, gak mau makan bareng misalnya gitu ya. Karena apa? Gak mau dekat, gak mau pegang. Betul itu. Karena apa? Karena menganggap wanita yang haid itu najis tubuhnya, dan gitu. Jadi ekstrim, berlebihan. Sementara dalam Islam, lihat tadi kan, Aisyah yang sedang haid memegang rambut Nabi, memegang kepala Nabi, otomatis kan menyisir Nabi. Sebaliknya kaum Nasara itu berkebalikan dengan kaum Yahudi, ekstrem juga. Apa artinya? Orang Nasrani itu tidak peduli istrinya itu sedang haid atau sedang suci, ya wes bablas baik. Mereka naudzubillah berhubungan badan dengan istrinya yang sedang haid. Ya surah popo bojo-bojone dhewe kan gitu. Sementara Yahudi duduk bersama aja enggak mau. Dekat aja enggak mau. Nah, Islam bagaimana? Nah, Islam itu yang tepat. Untuk urusan hal-hal spesifik, contoh berhubungan badan, maka Islam melarang menggauli istri yang sedang haid. Hukumnya haram. Tetapi Islam membolehkan selain itu, duduk bersama, memegang, ya, makan bersama, tidur bersama, bahkan bermubasyarah, ya bahasa kita ya, namanya suami istri kan, mau berpelukan, mau boleh. Yang dilarang apa? Hubungan badan. Nah, dua kelompok tadi, Yahudi ekstrim berlebihan, terlalu ketat, keras, radikal begitu, sehingga menganggap perempuan seperti barang najis, kotoran dan sebagainya. Sebaliknya kaum Nasrani terlampau mempermudah, ya, terlampau lemah, tanpa kendali, sehingga bebas-bebas saja sampai pun berhubungan pada naudzubillah min dzalik. Itulah salah satu keindahan Islam yang memberikan apa? Memberikan bimbingan yang begitu indah, yang begitu indah. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa i'tikaf itu hanya berada di dalam masjid tadi. Jadi i'tikaf itu sah jika dikerjakan di dalam masjid, bukan di luar masjid atau di sekitaran masjid. Tidak harus di dalam masjid.
Nah, batasan masjid itu ya bahagian dari masjid itu. Teras itu masuk masjid. Ini tidak harus berada di dalam bangunannya. Misalnya memang ada yang tidak ada temboknya, ya nggak apa-apa. Tapi itu bagian masjid. Beda kalau misalnya di parkiran itu, contohnya ini bukan masjid. Wah, di sini penuh ya. Saya tiketnya di parkiran sana, nggak bisa. Nah, parkiran itu bukan masjid. Meskipun itu dekat dengan masjid. Atau parkiran milik masjid, misalnya. Tapi nggak betul. Harus yang berada betul-betul di yang disebut masjid, ya. Teras ini masjid, ya, masuk masjid. Kemudian orang yang sedang beriktikaf tidak diperkenankan keluar dari masjid kecuali ada kebutuhan yang sifatnya alami atau daruri, tabi'i atau daruri. Contoh kebutuhan yang tabi'i ya, kita mau buang hajat, iya kan? Kita mau buang air kecil, buang air besar, itu alami. Termasuk juga kita mau mandi, masa mandi dalam masjid ya enggak? Berwudu, ini di tempat wudu boleh keluar itu karena ada kebutuhan. Begitu pula kebutuhan yang alami, misalnya mau makan, mau minum, misalnya tidak ada yang menyediakan, tidak ada yang mengirim. Ya mau nggak mau boleh, jadi kita pergi beli nasi ke depan sana itu boleh, misalnya dari sini. Karena ada kebutuhan, tidak ada yang membelikan, tidak ada yang menyiapkan. Mau nggak mau kita makan, maka boleh pergi ke sana sekedar beli secukupnya, balik lagi, atau makan di sana secukupnya, balik lagi, begitu. Berikutnya, orang yang keluar dari masjid dalam keadaan sedang beriktikaf untuk satu kebutuhan, maka hendaknya menyelesaikan hajat dan kebutuhannya itu sesegera mungkin dan segera kembali. Dan tidak boleh kemudian berlama-lama atau bersantai-santai. Kemudian orang yang beriktikaf itu tidak batal meskipun dia memegang istrinya dan seterusnya. Ya, yang dilarang itu berhubungan badan dengan istri, maka itu membatalkan iktikaf. Kemudian bagi wanita yang sedang haid, maka sebaiknya tidak berada di dalam masjid dengan kekhawatiran nanti darah haidnya itu mengenai masjid, karena darah haid itu hukumnya najis. Tapi kalau bisa menjaga diri dan memastikan bahwa darah haidnya tidak tembus dan tidak mengotori masjid, dan jika ada kebutuhan maka tidak mengapa. Jika memang ada kebutuhan, termasuk diantaranya misalnya belajar. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, hanya ngobrol, hanya ini ya, atau main-main ke masjid, ya jangan, karena tidak ada kebutuhan. Maka ini orang yang sedang haid. Wallahu a'lam bishawab. Hadis ketiga. Oh, ini tadi masih terjemahnya belum. Dalam riwayat yang lain, Nabi tidaklah masuk ke rumah kecuali untuk keperluan, ya, sebagaimana keperluan orang-orang lain juga. Jadi beliau tidak pulang atau tidak masuk rumah, karena beliau disebut masuk rumah karena ya tinggal buka pintu sudah masuk ke rumah, kan gitu ya. Beliau tidak masuk ke rumah kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Termasuk apakah orang yang sedang iktikaf boleh menjenguk orang sakit? Tidak. Ini sebagaimana disebutkan di sini bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah masuk rumah karena keperluan tertentu. Ternyata di dalam rumah ada yang sakit, maka beliau tidak menjenguk. Jadi kalau kemudian mendatangi yang sakit lalu bertanya, ini namanya menjenguk. Ini tidak perlu
cuma lewat saja, berlalu saja. Seperti itu. Berikutnya, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, inni kuntu nadartu fil jahiliyyati an a'takifa laylatan wa fi riwayatin yawman fil masjidil haram. Qala fa awfi bi nadrik wa lam yadhkur ba'd ar-ruwat yawman wa la laylan. Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu menyatakan bahwa beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku pernah bernazar pada waktu jahiliyah dahulu untuk beriktikaf semalam atau sehari di Masjidil Haram. Jadi dahulu pada masa jahiliyah, Umar itu pernah bernazar. Apa nazarnya? Untuk i'tikaf di Masjidil Haram. Kata Nabi SAW, fa'aufi binadrik. Loh, kalau begitu tunaikan nazarmu. Tunaikan nazarmu. Lalu ada keterangan di situ, sebagian perawi tidak menyebutkan sehari atau semalam. Umar radhiyallahu anhu ketika pada masa jahiliyah pernah bernazar, ketika belum masuk Islam. Lalu setelah itu beliau bertanya, jadi nazar itu tetap berlaku jemaah. Jadi mungkin ada yang dahulu bernazar meskipun udah lama bertahun-tahun, maka tetap ditunaikan jika nazarnya itu tidak bertentangan dengan syariat. Sebagaimana ini, bahwa Umar itu bernazarnya tatkala beliau belum masuk Islam, masih kafir. Tapi setelah menjadi seorang muslim, ditanyakan kepada Nabi, Nabi pun memberikan penjelasan supaya apa? Fa'aufi binadrik, tunaikan nazar. Jadi meskipun dahulu bernazarnya itu belum masuk Islam, jika belum ditunaikan maka wajib ditunaikan. Nanti ada catatan bahwa nazarnya tidak boleh melanggar syariat. Kemudian beberapa poin yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, wajib menunaikan nazar meskipun nazar itu dahulu diucapkan ketika masih kafir atau non muslim. Jika orang bernazar lalu menyebutkan sesuatu secara tertentu, maka dia wajib tunaikan secara tertentu itu. Contohnya, di dalam hadis ini Umar bernazar i'tikaf di mana? Masjidil Haram. Maka wajib ditunaikan i'tikaf itu di Masjidil Haram. Tidak boleh ditunaikan di tempat lain. Tapi jika misalnya seseorang bernazar mau melaksanakan i'tikaf pada Ramadan tahun depan misalnya, di masjid tentu saja, maka dia boleh tunaikan i'tikaf itu di masjid mana saja. Dengan catatan tadi ya, masjid dipakai untuk sholat jamaah. Termasuk boleh saja dia tunaikan di Masjidil Haram, tentu lebih utama. Begitu ya. Jadi kalau ditetapkan ya, nazarnya di masjid mana, i'tikafnya di masjid mana, maka ya wajib dilakukan di masjid tersebut. Hukum i'tikaf tadi asalnya apa? Sunnah. Tapi ketika seseorang bernazar, bagi orang yang bernazar itu i'tikaf hukumnya apa? Wajib. Karena menunaikan nazar hukumnya wajib. Seperti itu ya. Jadi nazar itu adalah mewajibkan sesuatu yang hukum asalnya tidak wajib.
Itu berkait dengan hadis ke 216. Hadis ke 217. An Safiyyah binti Huyai radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fil masjid. Suatu kali Rasulullah i'tikaf di dalam masjid. Fataituhu azurhu laylan fahaddathtu. Suatu kali aku mendatangi beliau. Ya, kalau Nabi kan jatah kepada istrinya otomatis tidak dilakukan. Nabi i'tikaf selama 10 hari itu, maka istrinya yang datang. Saat itu Safiyah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi beliau pada malam hari. Fahaddathtuhu, aku pun berbincang-bincang dengan beliau. Tsumma qumtu li anqaliba. Kemudian ketika aku bangkit untuk pulang, faqama ma'i liyaqbilani. Nabi pun berdiri membersamaiku. Muntapke, begitu bahasanya. Apa muntapke bahasa Indonesianya? Ketika ada tamu atau orang lain mau pulang itu kita tidak hanya di dalam rumah, pun mangkundur, enggak gitu. Kita membersamai sampai ya di rumah, mungkin di teras atau di halaman begitu. Kalau ini Nabi ya selama masih di dalam masjid, tidak keluar dari batasan masjid. Wa kana maskanuha fi dari Usama ibn Zaid. Famarra rajulan minal ansar. Ini kisahnya beliau itu malam hari. Ya, kisahnya malam hari. Ketika beliau kelihatan berdua malam-malam, ingat jemaah, malam-malam waktu itu ya petang, gelap, beda dengan sekarang. Sehingga ketika suasananya gelap, loh, ini Nabi bersama seorang perempuan, kan gitu. Bisa jadi orang curiga, karena nggak jelas. Nah, ini dia pentingnya jemaah. Famarra rajulani minal ansar. Saat itu ada 2 orang laki-laki dari kalangan Ansar lewat, sehingga melihat Nabi bersama seorang wanita. Falamma ra'a Rasulullah asra'a fil masjid. Begitu melihat Rasulullah, mereka langsung bergegas lari. Faqala ala rislikuma. 2 orang, enggak usah lari, santai aja. Kan gitu ya. Karena Nabi merasakan larinya itu kok curiga gitu. Larinya lari curiga. Maka Nabi menegur, enggak usah lari. Ini perempuan ini Safiyah, istriku. Jadi jangan curiga, kan gitu. Faqala subhanallah ya Rasulullah. 2 orang tadi, subhanallah ya Rasulullah. Enggak mungkinlah kami curiga, tapi kan namanya sesuatu. Nabi memberikan penjelasan, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Karena syaitan itu bisa masuk ke tubuh seseorang melalui jalur peredaran darah. Jadi bisa jadi berprasangka ini dan itu. Wa ini khiftu an yaqdiba bi qulubikum syarran aw qala syai'an. Karena aku khawatir di dalam benak kalian itu terbersit sesuatu tentang saya. Dan gitu. Itu bagaimana Nabi sangat sensitif menjaga supaya orang lain tidak berburuk sangka. Ya karena gelap berduaan kan, bisa jadi orang itu curiga. Makanya Nabi sudah memberikan penjelasan supaya tidak curiga. Meskipun tak mungkin sama Nabi curiga, tapi kan namanya syaitan tadi yang seperti itu jemaah. Wa fi riwayatin annaha ja'at tazuruhu fi i'tikafihi fil masjid fil ashr al-awakhir min Ramadan. Dalam riwayat yang lain dengan kalimat pada 10 hari terakhir Safiyah ini mengunjungi sang suami itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau beriktikaf. Hadatsan indahu sa'atan. Lalu ya untuk beberapa saat, ya namanya juga istri, datanglah mengunjungi suami, ngobrol, bicara ini dan itu. Itu maka matan kalibu faqama Nabi ma'aha yaqlibuha. Lalu ketika beliau mau balik, Nabi pun ikut berdiri dan muntabke tadi, mengantarkan, nah ini dia, mengantarkan sang istri. Hatta idza balagha babal masjid, ketika sampai di pintu masjid,
Nabi kan tidak keluar masjid, tapi di pintu masjid. Inda babi Ummi Salamah, tsumma dzakara bima. Nah, ketika sudah mau sampai ke pintu masjid itulah tadi ketemu dua orang yang bisa jadi begini begitu. Maka Nabi menjelaskan kepada mereka berdua. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini ada nama Safiyah bintu Huyai. Jadi Safiyah ini adalah istri Nabi. Huyai adalah anak dari Akhtab al-Yahudi, keturunan Yahudi. Akhtab ini adalah Za'im Bani Nadir. Jadi pimpinan atau kepala suku dari Bani Nadir. Dan itu terbunuh ya. Orang tuanya terbunuh. Bersama juga kaum Bani Quraidah. Dan ketika peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin ya, salah satunya yang menjadi tawanan adalah Safiyah tadi. Kemudian dimerdekakan oleh Nabi lalu dijadikan sebagai seorang istri. Jadi kalau sudah menjadi muslim atau muslimah itu jangan bicara wes atau ngendi, sukumu apa, keturunan siapa, sudah enggak peduli sama. Kalau dia muslimah, dia muslim, maka al-muslimu akhul muslim. Jangan kemudian wah, Nabi berarti pro Yahudi. Jangan. Kita sekarang sidik-sidik kalau ada Yahudi, kita beli apa? Di Pensodet Yahudi, yang nggak selalu begitulah. Nabi aja istrinya keturunan Yahudi. Tapi kalau sudah Muslim sudah tidak salah. Kemudian berkaitan dengan hadis ini ada beberapa poin yang bisa kita ambil sebagai faedah. Sama ya, dianjurkan i'tikaf, ini sama. Lebih-lebih pada 10 hari terakhir Ramadan. Jadi i'tikaf tidak harus 10 hari sebenarnya. Awal Ramadan juga boleh, tengah Ramadan juga boleh, atau seluruh Ramadan mau i'tikaf juga boleh-boleh saja. Cuma yang paling utama 10 hari terakhir. Bahkan di luar Ramadan juga boleh-boleh saja. Kemudian berbicara, bercakap-cakap ya untuk kepentingan tertentu ya, berbicara sehari-hari ya, berkomunikasi, bergaul selama i'tikaf itu boleh-boleh saja. Bukan berarti i'tikaf itu mau meneng dewi dipateni lampu ini, karena ada sebagian di masjid itu i'tikaf itu lampu dimatikan tidak ada boleh ngomong. Mau meneng yang zikir dewi. Ya nggak harus begitu jemaah, itu ada. Di Jogja ini beberapa model begitu. Jadi kalau udah malam itu lampunya dimatikan, kemudian semuanya diam. Kayak gitu. Ini Nabi boleh. Kalau dulu pada zaman Nabi itu gelap karena nggak ada lampu memang. Nah, kalau sekarang ya, woi seperti siang hari juga. Karena ada sebagian orang nggak tahu ya, beberapa tempat itu saya dikasih tahu. Sini kalau etika punya lampunya dipateni sama takmiri, itu pun tidak boleh. Nah berarti kan ada pemahaman tertentu, tidak gitu ya. Kemudian yang berikutnya bahwa salah satu kelemah lembutan Nabi adalah beliau tidak gengsi. Ketawaduan Nabi, beliau tidak gengsi ya, untuk apa? Untuk menghantarkan istrinya. Sebagian orang tuh kalau jadi pemimpin, kalau bawahannya, keluarganya, anaknya, istrinya itu tetap gak ini. Karena dia merasa dia, wah aku montok ya. Nanti kalau saya ngantarkan ini jadi rendah mungkin gitu. Tidak, jangan. Maka nanti kalau ketawaduan Nabi itu luar biasa. Jahit kadang sendiri, perbaiki sandal sendiri, Masya Allah. Belum bisa aja tinggal
Bisa. Nabi kok. Tapi begitulah. Supaya menjadi hamba yang tawadhu. Dan ini adalah akhlak yang sangat mulia. Kemudian hendaknya kita juga mencoba menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan kecurigaan. Jelas Nabi tidak melakukan satu hal yang salah, tapi bisa jadi, ya kan, dalam kondisi gelap kita berduaan dikira orang lain, maka jangan berdoa, ini tujuku dewe kan gitu. Sampaikan supaya orang lain tidak salah. Apalagi misalnya ada orang lihat seseorang ini petang-petang kok berduaan karo wong wadon iki sapa wae. Langsung kemudian dipotret atau di video dalam keadaan nggak jelas itu, lalu di-share. Wah ini loh, Pak Ustadz semalam itu dia berduaan dengan perempuan di gelap-gelapan. Wah sudah, nanti viral, kemudian saling komennya macam-macam. Hati-hati. Ya namanya manusia tadi setan itu bisa masuk ke dalam tubuh seperti ya darah yang mengalir di pembuluh darah. Begitu dia gampangnya kan begitu. Hati-hati jangan. Makanya kita kalau melakukan sesuatu jangan sampai menimbulkan kecurigaan orang lain. Kalau kemungkinan ada kecurigaan, maka sebelum mereka curiga sampaikan dahulu. Nah ini salah satu tindakan preventif. Syaddu dzari'ah. Ini luar biasa. Jadi Islam itu kalau kita bahas luar biasa ya. Meskipun barangkali tidak berniat, tapi kemudian jangan kan gitu, gek tenang, ya kan begitu. Kadang-kadang kita awal orang mungkin nabi, orang mungkin ke ustaz, ini orang ke ustaz dulu loh, kemudian macam-macam. Makanya penting untuk berhati-hati. Kemudian bolehnya tadi ya, seorang suami berbincang dengan istrinya saat dia sedang beriktikaf, dengan catatan dia tidak sampai melakukan hal-hal yang membatalkan iktikaf. Itu berkaitan dengan iktikaf. Bab berikutnya itu bab baru, itu kitab haji. Nah, barangkali pas ini di pembahasan kita kalau iktikaf ini ya, karena mestinya sudah sebelum Ramadan tapi nggak sempat kemarin, sudah selesai sebelum itu, ya tidak ada masalah. Karena kita sedang belajar fikih ya, kapan saja, tidak harus sesuai dengan momen. Tetapi kalau kitab haji ini pas ada momen, ini pas ada momen. Sekarang lagi bulan Syawal, bulan haji itu bulan Syawal, Dzulqa'dah dan awal-awal bulan Dzulhijjah, itu bulan haji. Jadi bagi yang hendak melaksanakan ibadah haji, maka sekarang sudah bisa. Syawal itu sudah boleh. Bagi yang haji yang tamat sah. Jadi Syawal itu umroh, kemudian nanti nunggu sampai waktu haji itu sah. Jadi kalau umrohnya kemarin Ramadan ya nggak bisa. Jadi umrohnya harus pada bulan Syawal paling cepat untuk haji tamattu. Sehingga Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah itu bulan-bulan haji, itu sah. Begitu. Sehingga ini pas kita bicara tentang haji. Bab ke-37 berkaitan dengan masalah haji atau pembahasan yang pertama adalah miqat. Namun sebelum membahas tentang miqat, kita bicara haji. Kata hajjun atau haji bahasa kita dari hajja yahujju, hajjan artinya qasada yaqsidu qasdan. Jadi orang berhaji itu artinya bermaksud, berkehendak menuju, itu artinya haji.
Jadi haji itu artinya apa? Menuju, pergi, mendatangi, bermaksud, kan gitu ya. Maksudnya apa secara syar'i? Al-qasdu ila al-baitil haram li'a'malin makhsusatin fi zamanin makhsus, yaitu bermaksud, bukan berarti mendatangi Baitullah untuk melakukan satu amalan tertentu pada waktu tertentu. Di waktunya telah ditentukan, bentuk-bentuk amalannya sudah ditentukan, dan itu dikerjakan di Baitullah. Tidak bisa dilakukan di sini. Pada akhir-akhir ini ada satu kelompok ya yang dipimpin oleh seorang syaikhah perempuan soalnya. Kelompok mengatasnamakan Islam, dan itu termasuk aliran sesat dan sepertinya sudah dilarang. Ramadan kemarin marah itu infonya apa? Salah satu fikih pemahamannya adalah berhajinya tidak ke Mekah, tidak ke Baitullah, ke gunung. Atau di Sulawesi apa Maluku ini? Sulawesi kan. Lalu sebenarnya, ingat saya kasih tahu udah lama, saya selalu ulang-ulang ibu bapak. Hampir semua atau bahkan semua firqah, kelompok, aliran apapun, itu ujung-ujungnya dua, duit dan wanita. Dah itu aja. Minimal satu, duit. Kadang sampai dua. Iya, semua aliran kayak gitu. Kecuali aliran yang betul. Semua sekte itu ujung-ujungnya duit, dan ini sama. Karena apa? Suruh setor duit, jual rumah, bikin rumah nggak usah bagus-bagus, bentar lagi kiamat, kan gitu. Kan pinter itu, bagus ya? Ya sampai saya hidup sederhana, tapi ini gak mana sampai sebentar kiamat sing sak cukupe, duitnya setor ke bae lah, gitu. Masalah ikut nyetor ke itu. Haji rasana Mekah, ya larang, ton suwi nunggu nih yo, masuk di akal kan? Semuanya masuk di akal, setor ke gini baik. Loh akhirnya apa? Haji ini nang gunung dan duit. Mendaki gunung piro tapi tanya ujung-ujungnya beda hampir semua. Saya mendapati kayak gitu coba. Ada orang yang mau ngaji benar kelompokku itu zaman tahun 2000-an. Itu saya sudah dikasih tahu ada orang yang ditawari begitu, bayarnya 1 juta aja. Oh, kamu uang pendaftaran ya ngaji. Ikut kelompok ngaji itu bayar 1 juta. Kemarin hari Pak Tri kemarin cerita juga itu, ya kan? 25 juta Pak Tri. Iya, untuk bisa ikut ya, pengobatan tahapan uang pendaftarannya 25 juta. Intinya duit. Itu yang atas nama ustaz atau guru atau apa begitu saja. Hati-hati jadi. Maka cari yang gratisan. Iya. Nabi nggak pernah minta kok. Yang gitu. Insyaallah jemaah. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu kemudian sudah ada ini maharnya sekian, uang masuknya, ya hati-hati. Ya kecuali kalau sekolah itu urusan lain. Kalau sekolah itu ada biaya, ada operasional, ada ini dan itu. Tapi kalau tidak, hati-hati haji gitu ya. Saya ingat haji yang kemarin itu kisah salah satu aliran sesat ya dipimpin seorang wanita hajinya ke gunung. Penipuan itu. Jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di dalam susunan buku Umdatul Ahkam itu, awal pertama yang kita bahas adalah salat, setelah itu zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Karena ini sesuai dengan apa? Susunan rukun Islam. Susunan rukun Islam. Jadi ada salat, zakat, puasa, dan haji. Mengapa dua kalimat syahadat tidak dibahas di buku-buku fikih? Nah, karena pembahasan ini biasanya tersendiri di dalam buku-buku akidah dan tauhid. Sehingga pembahasan fikih itu ya sebenarnya sama. Akidah ini sebenarnya fikih, jemaah.
Ya, cuman umumnya yang ada begitu. Ya, umumnya pembahasan akidah itu disendirikan. Tapi secara khusus yang salat, zakat, puasa dan haji itu disebut di dalam buku-buku fikih seperti ini karena Umdatul Ahkam di buku fikih. Sehingga demikian. Yaitu semua buku seperti itu ya. Semua buku fikih yang ditulis oleh para ulama demikian susunannya. Salat, zakat, puasa, haji, berhenti yang lain-lain. Haji ini jelas disyariatkan. Ya, haji itu hukumnya disyariatkan berdasarkan Al-Quran, bil kitab, berdasarkan hadis, bis sunnah, wal ijma, dan berdasarkan ijma. Ya. Bahkan ini termasuk kewajiban di dalam agama Islam yang harus diketahui oleh semua umat Islam. Termasuk ini ma'lumun minad dini bid-darurah. Di semua era orang Islam harus ngerti ini rukun Islam. Kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, haji ini harus tahu. Seawam-awamnya umat Islam harus paham ini, harus ngerti bahwa rukun Islam ada 5. Islam. Tahu haji enggak? Haji itu apa? Wah, enggak ngerti. Minimal nanti haji itu rukun Islam. Lalu caranya bagaimana ya itu urusan lain. Tapi minimal tahu bahwa ada haji dan haji itu rukun Islam. Itu harus tahu. Ada pun teknisnya belum tahu itu urusan lain, tidak harus ya. Nanti kalau sudah mau wajib baru wajib. Ini kalau tidak. Tapi paling tidak ngerti rukun Islam 5 itu siji syahadat, loro salat, telu zakat, papat itu puasa, 5 itu haji. Makanya itu tolong disampaikan di TPA di jamaah. Iya, enggak apa-apa. Renang-renang itu boleh. Jadi nyanyian atau lagu yang enggak boleh itu nyanyian yang tidak. Iya, kalau itu enggak apa-apa. Dulu diajari kita rukun Islam 5 siji syahadat, loro salat, telu zakat, papat itu puasa, 5 itu boleh. Ini enggak ada masalah jamaah. Karena ini termasuk hal-hal yang ma'lumun minad dini bil-darurah. Jangan sampai ada kisah kemudian orang tadi berhajinya ke gunung itu gara-gara nggak diajari. Kayak ini semua harus paham. Itu berkaitan dengan masalah haji secara umum. Nah, pembahasan nanti yang pertama tentu berkaitan dengan masalah al-miqat. Di sini disebutkan bab al-miqat, atau di dalam buku disebut babul mawaqit. Karena mikot itu banyak. Mikot itu nanti ada 2. Baik mikot zamani. Mikot itu adalah batasan waktu. Batasan waktu atau batasan tempat. Mikot jamaknya mawaqit. Ada 2, yaitu miqat zamani, batasan waktu untuk berhaji, yaitu Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dzulhijjah pun nanti terbatas di awal saja, ya kan? Di awal saja, tidak sampai akhir, tidak. Jadi wah, aku telat ya haji ini, aku mulai tanggal 15 Dzulhijjah, nggak bisa, ya, nggak bisa. Jadi 8, 9, 10, 11, 12, 13 itu waktu haji. Kalau itu lewat sudah nggak bisa. Nggak bisa. Bahkan sampai tanggal 10 itu. Lewat tanggal 10 udah nggak bisa. Telat deh. Lewat tanggal 10 baru nyampe, nggak bisa. Ya. Jadi seperti itu. Ini batasan waktu untuk berhaji. Lalu mikot, ada mikot makaniyah, batasan tempat. Ya. Batasan waktu tadi Syawal. Nah, Syawal juga belum bisa berhaji, tapi bisa berumrah untuk haji. Karena yang berhaji tamattu itu umrah dahulu, baru nanti haji. Karena haji ada haji ifrad, itu haji tok, tidak umrah. Dan itu umrahnya kapan-kapan. Atau kiron itu haji dan umrah bareng. Niatnya 2, tapi pelaksanaannya 1. Kan gitu. Karena kan sama. Tawaf juga sama, sa'i juga sama, ya kan? Tahallul juga sama, cuma bedanya kalau haji ditambah dengan apa? Dengan wukuf, baru lempar jamarat. Ya, seperti itu. Nah,
Untuk batasan tempat itu dibuat. Mengapa harus ada batasan sebelum sampai di Mekah, sebelum sampai di tanah haram itu sudah harus lewatnya di sini, lewatnya situ, dan sudah harus memulai ihramnya kan gitu. Jadi misalnya itu Mekah, Masjidil Haram, kan ada Masjidil Haram, ada Mekah. Mekah itu tanah suci, ada batasannya jemaah. Tapi sebelum sampai di tanah suci, bahasa kita, tanah haram itu orang sudah harus berihram. Apa rahasianya? Untuk memuliakan tanah suci. Jadi sebelum sampai tanah suci, dia sudah bersuci, sudah berihram, tidak boleh melakukan ini dan itu. Jadi sudah ada pengantarnya. Tidak langsung, ya, begitu masuk tanah suci baru bersuci, enggak. Artinya suci betul-betul, nggak boleh ini, nggak boleh itu kan, berihram itu. Itu demikian ya. Salah satu hikmahnya adalah memuliakan tanah haram dan Masjidil Haram. Memuliakan tanah haram dan Masjidil Haram. Jadi sudah diawali meskipun belum sampai tanah Mekah, negeri haram, bahkan sebelum sampai di Masjidil Haram, tapi sudah apa? Dipersiapkan supaya tawadhu, supaya membersihkan diri, bertauhid dan betul-betul ya siap sejak awal. Makanya ada nanti batasan-batasan yang berupa tempat. Batasan-batasan berupa tempat. Nah, mari kita lihat hadis yang pertama 2:18. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Madinah Dzul Hulaifah. Ini nanti kalau ini tempatnya. Rasulullah telah menetapkan ya, miqat atau batasan dari tempat untuk li ahli al-Madinah, bagi penduduk Mekah, bagi penduduk Madinah atau orang-orang yang melalui Madinah, Dzul Hulaifah. Jadi miqat penduduk Madinah dan semua orang yang melewati Madinah adalah Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah itu yang terkenal pada saat sekarang namanya Bir Ali. Gitu dia. Padahal namanya Dzul Hulaifah. Bir Ali itu namanya aslinya Abyar Ali sebenarnya. Cuman biar tahu. Mirip bir. Bir itu dari bi'r. Bukan bi'r kan angel lah ada membacanya. Bi'r kan itu. Bukan bi'r sebenarnya. Bi'r itu bahasa gampang. Yang betul bi'r karena ba hamzah mati ro sukun. Kalau kita membaca Al-Quran kan bukan bi'r. Nah itu. Karena rohnya tipis, ya kan? Cuman sulit. Akhirnya apa? Ya sukun diganti, hamzah sukun diganti ya bir ali. Lebih enak kan? Jangan dibilang bir minuman keras, bukan. Iya. Lagi nama kali orang diusulkan untuk minuman keras ini ya, jangan boleh. Minuman keras mereknya kali orang. Ada usulan, nggak boleh. Lalu wali ahli Syam al-Juhfah, ini dia. Bagi penduduk Syam itu yang berasal dari Palestina, Lebanon, Syria, Yordania, di situ lah, arah-arah situ. Itu namanya al-Juhfah. Kemudian li ahli Najd. Najd itu ya daerah-daerah Saudi yang bagian barat begitu ya. Itu Qarnul Manazil. Kalau kita ke Taif, ya kita ke Taif, itu kita nanti baliknya dari Taif itu melampaui Qarnul Manazil. Jadi misalnya yang umroh kemudian berwisata ke Taif, nanti baliknya usahakan lewat Qarnul Manazil. Itu adalah miqat sehingga kita bisa berumroh lagi, kan begitu. Wa ahli Yaman Yalamlam. Nah, bagi penduduk Yaman dan sekitarnya yang daerah segaris dengan itu adalah Yalamlam. Nah, bagi umat Islam dari Indonesia yang turun di Jeddah, itu jalur pesawat itu lewat Yaman. Umumnya jalur pesawat yang turun atau landing di Jeddah itu pasti lewat Yaman kalau dari sini. Kecuali dari Mesir atau dari mana ya, Turki itu beda. Tapi kalau dari Indonesia, dari timur ini, itu hampir semuanya jalurnya adalah lewat Yaman, artinya di atas negeri Yaman. Nah, karena di atas negeri Yaman, secara otomatis pasti melewati Yalamlam.
Kalau untuk ke Jeddah itu, oleh karenanya mikotnya nanti di Yalamlam. Jangan sampai nanti lewat, ya, jangan sampai lewat. Itu seperti itu. Waliman ata alaihina min ghairi ahlihina mimman arada al-hajj wal umrah wa man kana duna dhalika famin haitsu ansha'a hatta ahlu Makkah min Makkah. Ya, seperti itu ya. Jadi siapapun juga yang bukan penduduk Madinah, bukan juga dan seterusnya, pokoknya yang lewat mikot itu hendaknya ya berumrah dari tempat mikot di mana dia lewat. Itu kalau untuk umrah. Nah, di sini ada kalimat ya. Wa man kana duna dzalika min famin haitsu ansha'a hatta ahlu Makkah min Makkah. Itu ketika berhaji. Jadi penduduk Makkah ketika berihram untuk haji, maka dari manapun dia berada. Adapun kalau mau berumrah, maka harus keluar dari tanah haram. Ya, harus keluar dari tanah haram. Jadi orang Mekah kalau mau berumrah dia harus keluar dahulu ya, ke tanah halal, contohnya ke Tan'im, ke Ji'rana begitu. Perlu dia berihram dari sana. Tapi nanti kalau sudah berhaji, ya sudah dari manapun dia berada. Ya, dari manapun berada. Makanya kalau sudah mau haji tanggal 8 hari Tarwiyah itu mau ihram untuk haji, maka ya dari hotel, dari manapun, dari rumah masing-masing, tidak harus keluar dahulu. Itu untuk yang haji. Tapi kalau untuk yang umrah maka tetap keluar dari tanah suci. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu ahlul Madinati min Dzil Hulaifah. Al-ihlal itu artinya ihram. Memulai ihlal itu artinya memulai pelaksanaan ibadah ihram. Penduduk Madinah dari Dzul Hulaifah wa ahlu Syam min al-Juhfah, penduduk Syam dan yang lewat situ dari Juhfah. Wa ahlu Najd min Qarn, yaitu Qarnul Manazil. Qala Abdullah balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu ahlul Yaman min Yalamlam. Bahwa penduduk Yaman dari Yalamlam dan semuanya sudah ada tandanya di situ. Begitu jamaah, ini berkaitan dengan masalah miqat. Insyaallah taala kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Ini sebelum ditutup ada pertanyaan. Ini bertanya tentang nazar. Bagaimana ucapan seseorang dikarenakan nazar? Haruskah ada awalan kata iya? Namanya nazar itu ya dengan kata-kata nazar. Misalnya saya bernazar untuk ini dan itu. Kalau cuma saya pengen ini dan itu bukan nazar. Jadi nazar itu dengan kata-kata nazar. Artinya apa? Dia mewajibkan satu ibadah tertentu yang hukum asalnya tidak wajib. Contoh tadi etikaf, hukum asalnya tidak wajib kan? Tapi kalau dia bernazar untuk etikaf, maka hukum etikaf itu baginya sudah menjadi wajib. Seperti ini. Apakah keinginan yang pernah saya ucapkan ini termasuk? Ya enggak. Kalau sekedar keinginan, aku pengen beli sapi ya pas pengajian Taman Surga. Nah, itu bukan nazar, baru keinginan. Tapi kalau bernazar, pokoknya ini kalau pas pengajian ini di Taman Surga saya mau membawa sapi, berbawa tok, sapi urip, baru mulai meneh ya Rasulullah. Kan membawa sapi, artinya sapinya diajak ngaji. Ya. Aku mau beli sapi, cuma beli tok, baru ini selesai, kok boleh. Gak itu maksudnya, menyiapkan itu. Dulu saya pernah bilang begini ke diri sendiri, besok kalau HP ini laku, saya sebagian uangnya akan akan tabungan haji untuk anak saya. Yaitu sekedar janji saja. Kalau itu janji, ya, keinginan. Berapa pekan kemudian HP-nya laku, tapi ada kebutuhan mendesak, jadi uangnya habis, terpakai sampai sekarang belum membuka tadi. Apakah ini termasuk nazar yang harus saya tunaikan atau bagaimana? Setahu saya tidak. Kalau sekedar keinginan maka belum sampai nazar. Ya, belum sampai
Tapi nanti ada ya pembahasan insyaallah taala berkaitan masalah ini. Apakah kalau keinginan seperti itu sudah bernada belum? Ya. Insyaallah nanti kita bahas lebih detail berkaitan dengan masalah nada. Ya. Tapi kalau sudah disampaikan gitu ya. Itu janji namanya. Ya janji adalah utang. Ya sama aja harus dibayar. Kalau sudah disampaikan saya kepada anak-anaknya, makanya jangan mudah berjanji. Kalau punya keinginan, insya Allah, jangan lupa ya, jangan lupa insya Allah. Kalau saya ini nanti saya insya Allah. Ya, sehingga tidak memastikan seperti itu. Kalau memastikan akhirnya nggak mampu, juga berat kan? Seperti itu. Jadi penting kiranya keinginan itu tidak asal diungkapkan. Ya, apalagi dinadarkan, itu berbahaya kalau tidak ditunaikan. Demikian jemaah, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurita enggak berangkat ya, Gurita Enggak, lagi di acara. undangan.